time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denny Sudarman. Saya dari program studi Sarjana Perawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Undika Santipul Suruteng. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang diare. Diare adalah sebuah penyakit di saat tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling banyak 3 kali dalam sehari. Dan di negara berkembang, diare adalah penyebab kematian paling umum pada balita dan juga membunuh lebih dari 2,6 juta orang setiap tahunnya. Jadi, seberapa umumkah diare? Nah, diare ini sangat umum terjadi karena diare ini merupakan salah satu penyebab paling umum di mana orang-orang mencari pertolongan medis karena dapat membahayakan nyawa. Jadi, fungsi organ atau usus besar. Yang pertama, menyimpan zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan mengeliminasi zat sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, menyerap air dan garam dari sisa makanan yang sebelumnya telah diproses di usus halus. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang keempat, mendegradasi atau menghancurkan bakteri. Jadi, faktor-faktor terjadinya diare. Yang pertama, faktor infeksi. Proses ini dapat diawali dengan adanya mikroorganisme atau kuman yang masuk ke dalam saluran pencernaan yang kemudian berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa usus yang dapat menurunkan daerah permukaan usus. Selanjutnya, terjadi perubahan kapasitas usus yang akhirnya mengakibatkan gangguan fungsi usus menyebabkan sistem transport aktif dalam usus sehingga sel mukosa mengalami iritasi. Selanjutnya, faktor makanan. Hal ini terjadi apabila toksin yang ada tidak mampu diserap dengan baik sehingga terjadi peningkatan peristalik usus yang mengakibatkan penurunan kesempatan untuk menyerap makanan yang kemudian menyebabkan diare. Yang ketiga, faktor psikologis dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan peristalik usus yang akhirnya mempengaruhi proses penyerapan makanan yang dapat menyebabkan diare. Jadi, diare ini memiliki penyebabnya. Apa itu penyebab diare? Jadi, penyebab diare pada orang dewasa dan anak-anak umumnya adalah infeksi usus. Infeksi usus ini terjadi ketika mengkonsumsi makanan atau minuman yang kotor dan terkontaminasi. Mikroorganisme yang menyebabkan infeksi usus adalah bakteri Salmonella atau Escherichia atau E. coli. E. coli adalah bakteri yang umumnya ditemukan di dalam usus manusia dan salah satu bakteri E. coli yang berbahaya adalah E. coli 0157 atau H7. Bakteri ini menghasilkan racun yang mampu merusak dinding usus kecil dan mengakibatkan kram perut, diare yang bercampur dengan darah hingga muntah-muntah. Jadi, apa saja ciri-ciri dan gejala diare? Jadi, diare ini memiliki ciri-ciri dan gejala. Yang pertama, feses lembek atau cair lebih dari 3 kali sehari. Yang kedua, sakit perut. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, kehilangan nafsu makan. Yang keenam, demam. Dan yang ketujuh, dehidrasi. Jadi, ciri-ciri dehidrasi. Ini tanda-tanda dehidrasi ringan sampai sedang. Yang pertama, anak jauh lebih haus, mulut kering, mata kering, tidak ada air mata saat menangis, tidak pipis lebih dari 6 jam, urin jauh lebih gelap, pusing saat berdiri atau duduk tegak, kulit terasa dingin dan kering. Tanda-tanda dehidrasi berat. Yang pertama, mudah marah dan merasa kebingungan. Yang kedua, air mata yang sedikit dan mulut terasa kering. Yang ketiga, denyut jantung cepat namun lemah. Yang keempat, bernapas dengan cepat. Yang kelima, mata tampak cekung. Yang keenam, demam. Yang ketujuh, kulit menjadi tidak elastis setelah dicabut kembali ke asal. Yang kedelapan, tekanan darah rendah. Yang kesembilan, tidak buang air kecil selama 8 jam atau pada bayi, popok jarang menjadi basah akibat urin. Yang ke-10, sangat pusing atau mengantuk terutama pada bayi dan anak-anak. Yang ke-11, tingkat kesadaran rendah. Yang ke-12, pada anak-anak dan bayi, kaki dan tangannya akan teraba dingin dan tampak ruam-ruam kecil tanpa rasa gatal atau nyeri.
Jadi itu tanda-tanda dehidrasi berat. Yang selanjutnya, pengobatan diare. Jadi pengobatan diare ini cukup sederhana. Yang pertama, perbanyak asupan cairan. Yang kedua, cairan oralit. Yang ketiga, penggunaan obat seperti obat anti diare yaitu lepuramid. Yang keempat, penggunaan antibiotik. Yang kelima, obat pereda sakit seperti ibuprofen, paracetamol. Yang keenam, makan makanan yang lunak. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah diare? Cara mencegah diare yang pertama, mencuci tangan sebelum makan dan sudah makan. Menjauhi makanan yang kotor dan terkontaminasi. Minum air hangat yang bersih, minum air yang bersih dan aman untuk diminum. Memisahkan makanan yang mentah dan yang matang. Utamakan bahan makanan yang segar dan bersih.